Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Pada kelas Bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah bersama kami, kelompok 10. Berikut anggotanya. Baik, mari kita saksikan bersama. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan untuk memaparkan hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang telah ditetapkan. Karya ilmiah juga merupakan salah satu hasil dari pemikiran atau imajinasi seseorang yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian, karya ilmiah merupakan gabungan dari kreativitas dan akurasi. Penulis memerlukan imajinasi untuk mengeksplor lebih dalam masalah apa yang terjadi. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri yang pertama yaitu ditulis secara sistematis. Artinya, suatu karya ilmiah ini ditulis dengan pola yang baku sehingga antara topik dan subtopik ini saling berkaitan. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis. Artinya, isi dari suatu karya ilmiah ini dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal. Yang ketiga, yaitu tulisan harus berdasarkan dengan data yang objektif. Artinya, data dalam suatu karya ilmiah ini harus berlandaskan dengan teori dan bukan berlandaskan dengan pandangan si penulis. Dan datanya harus teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif, yaitu ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, argumentasi teori yang benar dan relevan, yaitu penyampaian teori yang didukung bukti kuat dan sesuai dengan topik yang dibahas. Etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika merupakan standar atau moral perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan juga sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk perilaku kita sendiri dan yang lainnya. Sedangkan etika penulisan dapat diartikan sebagai norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan. Etika penulisan karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, meminta izin kepada pemilik bahan. Yang keempat, data informan harus dirahasiakan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh setiap penulis. Selain itu, penulis juga dituntut untuk dapat mengungkap apa adanya tanpa dilebih-lebihkan agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah ada, dan juga dapat mempertanggungjawabkan penulisannya. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Menghindari plagiarisme itu adalah penyusunan suatu karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, baik itu berupa penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat yang lainnya. Contoh menghindari plagiarisme itu apabila kita mengambil dari kutipan orang lain, tetapi kita itu tidak menaruh sumbernya. Jadi kita harus menaruh sumbernya apabila kita mengambil dari kutipan orang lain. Jadi yang ketiga itu ada meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan. Jadi sebelum membuat penulisan karya ilmiah itu ada kode etik yang dimana pembuat penulisan karya ilmiah itu harus meminta izin atau sering disebut ask permission, yaitu meminta izin kepada pemiliknya. Nah, terus yang keempat itu ada data informan harus dirahasiakan. Selain meminta izin, kode etik penulisan karya ilmiah itu ada data informannya yang harus dirahasiakan karena itu bersifat privacy. Kerahasiaan ini berarti harus merahasiakan identitas informan dari publik karena informan dapat dirugikan jika identitas mereka terkuak. Contohnya adalah menyamarkan nama dan tidak menguak alamat tempat tinggalnya. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama ada skripsi, tesis, dan disertasi. Merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa pada masa akhir studinya. Yang kedua yaitu ada artikel ilmiah. Merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan karya ilmiah suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa pada akhir studinya. Artikel ilmiah
adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Format penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah atau KTI bervariasi tergantung pada gaya yang digunakan. Seperti format dalam penulisan daftar pustaka dalam bentuk APA style, yaitu American Psychological Association. Format ini sering digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu perilaku. Formatnya sebagai berikut: nama akhir penulis, nama awal, tahun terbit, judul jurnal, nama jurnal, volume, edisi jika ada, dan halaman. Contoh, Kardinal Agus 2011, penggunaan pestisida nabati sebagai kearifan lokal dalam pengendalian hama tanaman menuju sistem pertanian organik, pengembangan inovasi pertanian 44278. Format penulisan daftar pusaka dalam karya tulis ilmiah bervariasi tergantung pada gaya yang digunakan seperti format berikut: penulisan daftar pustaka dalam bentuk APA style. Formatnya sebagai berikut. Penulisan daftar pustaka dalam bentuk APA style formatnya sebagai berikut: nama akhir penulis, nama awal dalam edisi jurnal, nama jurnal, volume, edisi, tahun publikasi, halaman, media, tanggal akses. Contohnya seperti yang ada di slide. Penulisan daftar pustaka dengan Chicago Style lebih fleksibel dalam formatnya, tetapi umumnya memiliki dua variasi, notes and bibliography serta outer date. Berikut penjelasan dan contoh formatnya berdasarkan karya yang sering digunakan dalam karya tulis ilmiah. Format daftar pustaka Chicago Style, format buku. Nama penulis, judul buku, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Contoh: Gravitas Corolla, Urban Agriculture and Food System, New York Academy Press 2020. Format artikel jurnal, nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, no, edisi tahun, halaman, sumber, tanggal akses jika dari online. Contoh: Gravitas Corolla, Small Scale Urban Agriculture, Drive of Growing Produce at Home and in Community Gardens in Lerowitz, plus 1 16 nomor 9 2021 025613, Akses Agustus 24 2021. Format website, nama penulis, judul halaman atau artikel, nama website, tanggal akses. Contoh: Hidayat Muhammad, pandemi dan dampak pada pendidikan. Format daftar pustaka Chicago Style, author date. Format buku, nama penulis, tahun, judul buku, kota, penerbit. Contoh: Gravitas Corolla 2020, Urban Agriculture and Food System, New York Academic Press. Format artikel jurnal, nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, akses pada sumber jika online. Contoh: Gravitas Corolla 2021, Small Scale Urban Agriculture, Drive of Growing Garden, Detroit. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.